kepolisian, unsur pidana kong kali kong. Bagaimana mungkin negaranya akan bisa? Lihat ini semua ya, ini panggilan dari putusan, pertimbangan putusan akan saya robek. Percuma juga. Kenapa? Negara kita tidak menganut hukum yang benar, tidak sesuai dengan apa? Konstitusi. Lihatlah, jaksa mempermainkan perkara, jaksa mempermainkan masyarakat. Ini saya robek nih panggilannya jaksa. Ya, saya pikir saya takut, saya tidak takut. Tidak ada lagi yang saya takut ini. Saya akan hadapi dengan taruhan nyawa. Siapkan hukum tembak dan peti jenazah kalau mau kriminalisasi saya, karena saya pasti akan melawan. Sebagai putra Tamalaki, saya siap untuk melawan terus. Ingat, bagi saya sudah cukup saya dipermainkan selama ini. Lihat, bagaimana mungkin hakim bisa dipesan putusannya? Bagaimana mungkin hakim yang digaji oleh negara pakai uang rakyat bisa-bisanya hanya bisa menipu masyarakat? Ya, di mana? Bagaimana dengan pasal yang sudah diatur oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman? Tidak berdasarkan KUHP, tidak berdasarkan dengan KUHP pidana. Ya, selalu mereka hanya menggunakan kewenangan. Ingat, kewenangan itu diatur pada pasal 51 ayat 1 KUHP pidana. Yang tidak melakukan perintah jabatan yang sama ke pasal 51 ayat 2. Ini saya Guntur Larema, aktivis penggiat hukum pejuang kebenaran. Dari mimbar Mahkamah Kebenaran saya siap bertanggung jawab. Ya, harusnya jaksa agung itu membinasakan sesuai janji, binasakan jasa-jasa nakal. Jadi setiap kali ini negara hukum. Negara hukum itu adalah negara ketika semua orang dianggap bajingan. Kan itu buruknya kan? Kacau kan? Saya ulangi ya, negara hukum itu adalah negara ketika semua orang dianggap bajingan. Iya, memang itu yang terjadi. Nanti ada doktrin equality before the law, semua orang sama di depan hukum. Padahal prinsip equality before the law bukan semua orang sama di depan hukum, tetapi hukum harus sama diakses oleh orang yang berbeda. Orangnya memang berbeda. Tentu kedudukan saya sebagai orang negara berbeda dengan yang punya pulau reklamasi. Dia punya status lebih tinggi, maka dia nggak sama dengan saya, nggak ada soal. Tetapi akses saya ke hukum harus sama itu. Jadi akses yang harus sama, bukan orang yang harus jadi sama. Nggak ada kita semua dipukul rata oleh hukum, enggak. Hukum harus bisa diakses dengan cara yang sama oleh orang yang berbeda. Itu namanya equality before the law. Itu hal yang simpel, yang kadang-kala salah diucapkan oleh politisi, karena memang cuma mau gagah-gagahan equality before the law. Ini ngerti apa enggak tuh poin itu? Jadi demokrasi itu artinya kita berbeda, tapi kita punya akses yang sama terhadap hukum. Itu namanya equality before the law. Itu kata John Locke begitu. Jadi orang yang cuma ngutip-ngutip phrasing itu dia nggak ngerti. Di penjelasan Pak Setio tadi jelas banget keterlibatan dia sudah diketahui dari pas OTT. Kenapa baru sudah 5 tahun dia ditetapkan sebagai tersangka? Terus sebelumnya Pak, kalau menurut kami ini adalah intimidasi dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang bilang kalau Hasto ditahan atau ditangkap oleh KPK dia akan datang ke sini. Bagaimana KPK menanggapi itu, dan apakah KPK melihat itu bagian dari intimidasi dari Ketua Umum PDIP itu tersebut? Terus yang ketiga, kalau dari penjelasan Pak Setio tadi berarti udah sangat rinci keterlibatan Hasto. Nah, seharusnya kasus ini udah lama, kapan Hasto bakal ditahan? Karena terlihat sangat rinci gitu perkara ini. Ya baik, pertama kenapa baru sekarang? Ya, jadi kalau rekan-rekan melihat gitu, kasus ini kan sejak 2019 sudah ditangani. Gitu. Tapi kemudian baru sekarang. Ini karena kecukupan alat buktinya. Gitu. Tadi sebagaimana sudah saya jelaskan di awal, penyidik lebih yakin. Gitu. Kemudian setelah pada tahap proses pencarian DPO Harun Masiku, gitu, ada kegiatan pemanggilan, kemudian ada kegiatan pemeriksaan, ada kegiatan penyitaan terhadap barang bukti elektronik. Nah, disitulah kemudian kita mendapatkan banyak bukti dan petunjuk yang kemudian menguatkan keyakinan penyidik untuk melakukan tindakan, untuk mengambil keputusan, ya tentu melalui proses tahapan-tahapan sebagaimana yang sudah diatur di Kedeputian Penindakan, baru kemudian diputuskanlah ya terbit surat perintah.
Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel YouTube ini. Oke, seperti biasa, saya akan membacakan komentar-komentar netizen. Cuplikan video sebelumnya merupakan tanggapan yang akan saya bacakan pada hari ini. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita mulai pada komentar yang pertama. Di sini, di akun Sulastri, dia mengatakan Bapak Jaksa Agung yang jujur harus kita dukung. Semua geger bangsa Indonesia adalah keluarganya Jokowi yang merusak konstitusi dan melemahkan hukum. Dan KPK bisa dibeli. Jokowi sangat kejam. Syukur sudah bermunculan orang-orang yang ingin tonggak hukum di Indonesia yang rusak dengan tegas akan dibenahi. Semoga lebih banyak lagi pakar hukum ataupun yang berkompeten maju memberanikan diri bersuara dan membela dan memperjuangkan makna kebenaran bagi seluruh rakyat Indonesia. Mari kita segenap warga NKRI turut mendukungnya. Bersihkan NKRI dari watak-watak penjilat dan juga munafik dan orang-orang mencari kesempatan dengan air keruh yang menyebabkan tidak ada ketegasan dalam memutuskan siapapun yang salah dan siapapun yang benar berdasarkan bukti-bukti yang ada. Mirisnya, terkadang yang menjadi korban itu adalah pelaku. Sudah tidak bisa dipungkiri lagi bahwa uang bisa membeli segalanya. Namun, apakah itu akan selamanya? Kemudian, ayo orang-orang pintar, cerdas, dan jujur, bersatulah. Wujudkan keadilan, tunjukkan di negara ini masih ada orang-orang jujur yang patut untuk dibanggakan. Bapak Hakim yang tegas, hukum harus ditegakkan. Jangan sampai hukum bisa dibeli dengan nilai uang. Hukum itu harga diri negara Republik Indonesia. Mari kita menjunjung tinggi hukum yang sudah ada. Kemudian dari netizen dengan akun Acma Zaki, dia mengatakan, mantap Pak Hakim yang jujur, bahwa hukum pidana berlaku untuk semua warga negara sebagai subjek hukum, tanpa membeda-bedakan kualitas pribadi subjek hukum tertentu. Material hukum pidana ini bersumber pada KUHP, dan formil hukum pidana umum bersumber pada KUHP. Bukan bersumber pada koordinasi ataupun sekongkol hasil merapatkan barisan para penegak hukum untuk menutupi suatu tindakan yang memang tidak benar. Rakyat Indonesia wajib memberikan dukungan agar hakim yang dimaksud jujur dan dalam menangani persidangan kasus pencemaran nama baik Joko Widodo yang tersangkanya Roy Suryo CS. Semoga aparat penegak hukum yang jujur tetap diberikan kesehatan dan umur yang panjang. Kemarahan hakim yang direkayasa dan bukan di hadapan persidangan resmi. Belum pernah tahu di persidangan hakim memakai handphone. Mantap Pak Hakim, teruskan kemarahanmu, memang negara ini sudah amburadul akhir-akhir ini. Ayo tegakkan hukum yang benar di negeri ini Pak, jangan takut, rakyat membelamu. Jelas Jokowi dan kroni-kroninya perusak kehidupan dalam segala hal. Maka pantas Jokowi dan kroninya wajib dihukum dengan seberat-beratnya. Semoga makin bertambah banyak hakim yang jujur di negara ini. Hakim ya harus kayak gini, tegas, independen, tidak tebang pilih dan transparan. Kemudian, mudah-mudahan Allah kirimkan lagi hakim yang benar-benar menegakkan hukum. Keadilan, semoga para hakim dapat menyelesaikan kasus Jokowi yang terus membuat rakyat bersiteru. Karena ijazah Jokowi ini sudah banyak memakan korban.
Hakim yang jujur, amanah, benar-benar memihak yang benar. Jaminan teman sorga. Semoga hakim yang jujur ini diberikan kesehatan dan umur yang panjang. Rusaknya negara ini 10 tahun, sungguh dahsyat. Apakah kita akan membiarkannya sebagai warga biasa? Semoga di Indonesia banyak hakim yang berani dan tegas, juga jujur di dalam mengambil keputusan seperti Bapak ini, yang berani menyuarakan kebenaran demi kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Kemudian, ini perlu didukung hakim ini supaya tangani ijazah Jokowi. Semoga sehat-sehat selalu Pak Hakim. Semoga Tuhan selalu melindungimu. Ini yang buat rakyat tidak percaya penegak hukum dengan pengadilan. Hukum bisa dibeli di negeri Konoha. Tidak ada hukum keadilan untuk rakyat kecil. Hukum hanya berlaku untuk mereka yang mempunyai uang. Sedangkan rakyat biasa, mereka yang menjadi korban atau kelampiasan yang menjadi rencana hukum itu sendiri. Miris, tapi memang itu Konoha. Hakim yang seperti Bapak ini yang rakyat butuhkan di negeri ini untuk menegakkan hukum. Maju terus Pak Hakim, rakyat selalu mendukungmu. Lanjutkan keadilan dan kebenaran Bapak sebagai hakim. Hidup Bapak Hakim yang jujur. Bapak Jaksa Agung yang jujur ini harus didukung. Semua geger bangsa Indonesia adalah keluarga ajonya Jokowi yang merusak konstitusi dan melemahkan hukum. Dan KPK bisa dibeli. Jokowi sangat kejam. Kemudian netizen juga kembali menambahkan, ini yang buat rakyat tidak percaya kepada para pejabat negara yang telah dipilih. Mengapa kalian mengingkari semua janji yang telah kalian buat untuk menjadi kepercayaan rakyat? Kami selaku warga negara Republik Indonesia sangat bangga sekali dengan watak Bapak Hakim satu ini. Semoga dilindungi Tuhan Yang Maha Kuasa. Hakim ini benar-benar memiliki hati nurani, keluhuran, kejujuran. Semoga Allah selalu melindungi dari penjahat-penjahat hukum di negeri ini. Masih ada hakim yang jujur dan tidak takut dicopot. Semoga Bapak Hakim ini selalu diberi kesehatan dan panjang umur. Benar Pak Hakim, masih ada yang jujur terus. Suarakan kebenaran. Pak Hakim, kami rakyat terus bersama Bapak. Jangan takut untuk terus membela kebenaran yang sudah rusak di negeri ini. KPK terlalu lama dalam menetapkan tersangka kepada koruptor. Maka kami rakyat siap menepalkan para koruptor yang telah dilindungi oleh hukum itu sendiri. Betul Pak Hakim, hukum kita jangan sampai tajam di bawah, tumpul di atas. Ini akan ditiru dan sangat kurang ajar. Pengadilan bisa jadi budak para penjilat dan juga menjadi budak para pemilik uang ataupun yang berkuasa. Hukum sudah sangat tidak berlaku untuk mereka yang beruang karena hukum bisa dibeli di negeri Konoha. Sudah waktunya orang jujur, baik dan benar muncul menegakkan kebenaran dan keadilan untuk seluruh rakyat, bukan hanya untuk pejabat yang banyak uang dan kekuasaan, serta teman sejawat dan keluarganya. Oke, teman-teman, itu adalah tanggapan netizen yang telah saya bacakan. Jika teman-teman memiliki pendapat yang lain tentang dengan cuplikan video, teman-teman bisa menambahkan di kolom komentar. Oke, sekian untuk hari ini. Terima kasih. Salam hangat.